Cuma ada dua basis HP di dunia ini. Yang pertama ada iOS dengan iPhone dan yang kedua dengan Android. Kita tahu kalau pasar HP itu cuma diisi dari dua basis itu aja ya, meskipun untuk Android itu ada di berbagai merek. Makanya di sini saya sebutinnya secara basis HP aja ya, supaya lebih terarah untuk pembahasannya. Nah, kedua HP ini tentu punya nilai tersendiri dalam menjual mereka di pasaran. Tapi entah kenapa ya, iPhone tuh selalu punya nilai yang lebih menarik sih ketimbang Android. Meskipun kita tahu kalau nilai jual iPhone itu memang selalu mahal, tapi saya rasa setara dengan apa yang dia bawa untuk ditawarkan ke masyarakat. Dulu saya adalah salah satu orang yang enggan pakai iPhone dikarenakan faktor harganya yang sangat mahal. Sampai-sampai saya tuh ngebanding-bandingin daripada beli HP iPhone, mendingan saya buat beli motor aja sih. Ya, bayangin aja, untuk iPhone 14 yang biasa aja, itu harganya paling murah 14-15 juta. Sedangkan untuk iPhone 14 Pro dan Pro Max itu 18-20 jutaan loh. Tentu dengan harga segitu udah dapat satu motor Matic sih yang baru. Kalau bisa saya sebut mereknya itu ya Honda Beat 2023 sih. Tapi setelah saya tahu kenapa harga iPhone bisa semahal itu ya karena inovasi yang dia bawa memang seinovatif itu. Belum lagi kalau HP-nya ini bisa dipakai sampai tahun-tahun berikutnya loh. Beda halnya sama Android, HP kalau udah dipakai selama 1 tahun dan 2 tahun itu udah serasa HP tua loh dan emang harus diganti sih. Jadi ya udah, untuk lebih lanjutnya kita bahas kenapa iPhone selalu lebih baik ketimbang Android. Nomor satunya adalah inovasinya selalu jadi kiblat HP. Kita balik ke tahun 2007 di mana untuk pertama kalinya HP layar sentuh itu rilis dan dibawa sama iPhone 1. Ketika teknologi ini baru-barunya muncul, orang yang waktu itu pada nonton tuh benar-benar terkagum sama teknologi yang dibawakan yang ada di iPhone 1. Bahkan suasananya benar-benar meriah lah waktu itu. Finger and I scroll. That's it. Nah, iPhone 1 yang udah rilis ini jadi cikal bakal HP layar sentuh dan sekaligus HP pintar alias smartphone. Karena di dalamnya udah pakai sistem operasi yang pertama kalinya yaitu iOS 1 dengan fitur-fitur kayak GPS, web browsing, voicemail, YouTube, sampai ada gestur HP-nya juga loh. Padahal ya sebelumnya Android itu udah ada duluan di tahun 2003. Cuma waktu itu Android tuh masih kayak buntu lah masa depannya, kayak bingung mau ngapain gitu. Jadinya belum kayak ada hasil apa-apa. Dan akhirnya sampai di tahun 2005 Android dibeli sama Google dan menghasilkan sesuatu. Ketika iPhone dan iOS 1 ini dirilis di tahun 2007, tepat tanggal 29 Juni, Android ini masih diproses racikannya sama Google setelah dibeli waktu itu ya. Sampai akhirnya rilis di tanggal 5 November 2007 dengan nama Android 1.0. Belum ada codename-nya ya, alias kode nama, kayak misalkan sekarang itu di Android 13 dengan nama Tiramisu. Setelah Android 1 ini rilis, itu belum ada HP-nya. Nah, baru ada HP-nya itu setelah 1 tahun kemudian dengan HP Android pertama yang rilis, yaitu HTC Dream. HP ini jadi yang kedua dengan teknologi layar sentuh dan bisa dibilang ini adalah hasil cikal bakal dari iPhone 1 yang udah rilis duluan. Tapi HTC Dream ini ada inovasinya dengan tombol keyboard fisik di mana iPhone 1 itu nggak ada, yang cuma adanya langsung lewat layar sentuh itu. Cuma rasanya teknologi kayak gitu kurang worth it nggak sih? Soalnya keyboard virtual yang di layar aja tuh udah bisa. Kenapa harus ditambahin yang secara fisik gitu loh? Ya, itu salah satu contoh terbesarnya aja sih yang membuat teknologi itu benar-benar berubah drastis pada waktu itu. Masih ada beberapa lagi sebenarnya inovasi lain yang bikin iPhone ini jadi kiblatnya HP zaman sekarang. Misalnya untuk inovasinya itu saya kasih taunya yang paling kelihatan aja ya, mulai dari fingerprint yang ada di iPhone 5S, terus HP dengan konsep pakai poni di iPhone X yang sekarang konsepnya sama diikutin sama Android tapi gayanya dibedain aja, kayak water drop atau infinity O atau punch hole, ya konsepnya sama lah. Terus HP desain kotak dari iPhone 12 sama animasi poni dinamis yang ada di iPhone 14 Pro di sekarang udah diikutin sama Realme C55 NFC dengan nama apanya ya?
Nama poni dinamisnya itu mini kapsul. Nah, yang saya sebutin tadi itu jadi bukti kalau inovasi dari iPhone selalu jadi kiblatnya HP Android dari dulu sampai zaman sekarang. Tapi saya rasa ada beberapa fitur atau inovasi yang sampai sekarang ini bukan sampai sekarang, yang saat ini belum bisa diikutin sama HP Android ya. Yaitu kayak fitur emergency SOS via satelit, sama apa satu lagi ya? Crash detection. Itu mungkin menurut saya karena biaya pengembangannya yang mahal sama risetnya itu harus dalam banget sih. Yang kedua adalah iPhone punya jaminan sampai ke tahun-tahun berikutnya. Bisa kayak begini karena sistem operasi iOS itu eksklusif cuma ada di HP iPhone aja. Jadinya Apple selaku yang bikin itu bisa atur-atur lebih gampang dan lebih terorganisir. Makanya iPhone 6 yang udah dirilis sejak tahun 2014 dengan bawa iOS 8 itu sampai dapat maksimal di iOS 15 di tahun 2021. Meskipun ya akhirnya update-nya di stop karena emang udah waktunya aja gitu. Beda halnya sama Android yang sistem operasinya itu ada di berbagai merek HP, mulai dari Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Asus, sama Samsung. Si pesaingnya sendiri pun juga make Android. Cuma yang jadi pembeda dari semuanya ini adalah dimodifikasinya aja. Kayak misalnya One UI dengan Samsung, MIUI dengan Xiaomi, terus Color OS dengan Oppo, dan FunTouch OS dengan Vivo. Semua modifikasi ini berasal dari satu basis sistem operasi yang sama, yaitu Android. Tentu dengan Android yang tersebar di berbagai merek HP ini bikin nilainya nggak se-eksklusif iOS. Hasilnya, kalau ada update ya, basisnya ini sulit buat nentuin merek mana yang harus dapat duluan. Nggak cuma sulit di merek aja, tapi juga sulit ketika harus dibagi ke beberapa model HP lainnya. Karena seperti yang kita tahu ya, HP Android itu dalam satu merek, itu model HP-nya bisa banyak banget loh. Dan di sini aja, hitungannya tuh udah kompleks. Nah, model-model HP ini tentu juga ada kelasnya masing-masing. Ada model HP entry level, ada model HP untuk mid-range, dan ada model HP untuk flagship. Nah, yang flagship inilah yang enak karena udah pasti prioritas, karena kan HP flagship itu jadi ikon dari sebuah merek HP kan. Kalau udah prioritas pasti udah kejamin lah untuk update kedepannya ini gimana. Nah, kalau HP yang kayak misalkan kayak entry level atau mid range itu gimana? Kadang-kadang yang mid-range aja tuh suka nggak jelas gitu loh update HP-nya ini sampai dapat berapa lama, apalagi yang entry level. Di sini udah jelas kalau iPhone lebih baik ketimbang Android dalam soal update sistem operasi. Dan sebenarnya nggak cuma sistem operasi aja, tapi juga dalam soal update aplikasi. Karena ada dua basis sistem operasi, maka juga ada dua bahasa pemrograman berorientasi objeknya. Yang pertama itu ada Swift untuk aplikasi di iOS, dan yang kedua itu ada Kotlin untuk aplikasi di Android. Sedikit info, kedua bahasa ini sebenarnya hasil dari regenerasi ya. Jadi bahasa Swift itu dulunya adalah Objective-C, sedangkan Kotlin itu dulunya adalah Java. Oke, balik lagi ke pembahasan. iPhone lebih baik ketimbang Android dalam urusan update aplikasi karena penerapan pemrogramannya itu cuma untuk satu merek aja. Jadinya para pengembang aplikasi kayak contohnya Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itu bisa lebih fokus dan lebih cepat menyelesaikan update pemrogramannya. Mereka melakukan update di satu kesatuan iOS saja itu udah berlaku untuk semua HP iPhone. Bahkan setelah saya cari tahu lebih lanjut, ternyata bahasa Swift itu juga untuk iPadOS, macOS, watchOS sampai ke TV-nya sekalian. Nah, itu sebutannya tvOS atau Apple OS TV ya. Kalian kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya saya juga tahu gitu loh. Jadinya ya bener aja gitu loh. Satu kali update Swift ini langsung buat satu merek, yaitu keluarga Apple aja. Mungkin ya ada pengecualiannya kayak untuk watchOS atau TV-nya itu sendiri. Beda halnya sama Android yang sistem operasinya itu ada di berbagai merek HP. Jadi ketika kita melakukan update aplikasi itu juga harus disesuaikan sama merek HP-nya. Bahkan mungkin sama model HP-nya juga.
Karena ya nggak bisa untuk satu update ke semua merek HP Android. Karena ya balik lagi, HP Android itu pecahannya ada banyak. Ada entry level, mid range, flagship, terus seri ini, terus seri itu. Jadinya ya semakin banyak semakin ribet untuk developernya melakukan pengembangan aplikasi. Nah, karena ribet ini, otomatis para pengembang lebih milih iPhone dulu ketimbang Android untuk melakukan update aplikasi. Apalagi iPhone itu kan HP-nya sedikit kan, ditambah juga sistem operasinya itu cuma ada satu, dan itu untuk merek itu doang, iPhone, Apple. Jadinya ya lebih prioritas lagi lah ketika ada update. Makanya kita user Android tuh nggak usah heran kalau misalkan ada update aplikasi, itu yang selalu kebagian tuh iPhone duluan. Bahkan kadang-kadang aplikasinya ada nih, tapi dibagiin cuma untuk iPhone doang, Android nggak dikasih. Malah jadi sedih gitu loh kadang-kadang ya sebagai user Android. Yang keempat, kualitas software dan hardware pada iPhone itu udah pasti dijamin kualitasnya. Karena seperti yang kita tahu, para pengguna iPhone itu pakai HP itu bisa sampai bertahun-tahun loh. Kayak misalkan salah satu pesepak bola deh, siapa ya namanya? Pokoknya orangnya kulit hitam, dia mainnya kalau nggak salah ada di Liga Inggris apa Liga Spanyol ya. Itu dia pakai HP iPhone sampai rusak. Walaupun fisika rusak, tapi masih bisa dipakai loh, masih bagus untuk di HP. Nah, kalau dari segi hardware, saya di sini ngambil contohnya mungkin HP iPhone 11 Pro ya, yang dimilikin sama salah satu streamer game Mobile Legends yang ada di Indonesia, itu Jonathan Liandi. Dia streamer main ML itu masih pakai HP iPhone 11 Pro loh, dimana untuk teman-temannya dia itu udah pakai HP iPhone 13 sama iPhone 12. Jadi bisa dibilang ya itu HP tuh masih kuat loh untuk dipakai sampai sekarang. Walaupun HP ini cuma punya RAM 4 GB doang, tapi santai aja. Game grafik rata kanan auto libas, nggak masalah, lancar jaya bosku. Bahkan ya, saya aja sejujurnya sampai sekarang masih nggak tahu apa rahasia Apple dibalik RAM yang cuma 4 GB doang. Itu performanya masih bisa sekencang itu loh. Itu kalau RAM 4GB doang. Gimana kalau iPhone 14 Pro dan Pro Max yang sekarang udah pakai RAM 6GB ditambah chipset Apple A16 Bionic. Waduh, itu performa yang overpower sih, dan saya rasa bakalan bisa dipakai HP-nya sampai 4 tahun ke atas. Intinya software dan hardware dari HP iPhone ini tuh udah saling berkesinambungan lah, makanya kenapa bisa seawet itu. Sedangkan kalau kita bandingkan sama performa HP Android dengan RAM 4GB juga, itu performanya pasti pengap, dan rasanya harus pakai RAM yang 6GB sih supaya bisa lebih mendingan. Bahkan angka segitu kayaknya jadi standar RAM HP Android zaman sekarang nggak sih, supaya bisa lebih awet dipakai bertahun-tahun. Kita ambil salah satu contoh HP Android dari Poco X3 Pro, dimana waktu itu sempet rame kasus HP-nya mati total setelah update software. Dan pihak Poconya itu langsung bilang kalau di situ karena ada kesalahan dari motherboard setelah update software, makanya HP-nya bisa mati total. Di sini jadi ketahuan lah sebenarnya kalau ekosistem hardware dan software yang ada di Poco X3 Pro itu nggak seimbang. Itu Poco X3 Pro yang diklaim sebagai HP flagship killer, tapi malah dia yang kena kill. Gimana kalau HP yang di bawahnya dia, apakah bisa bertahan sampai bertahun-tahun? Padahal ya Poco X3 Pro itu punya spesifikasi yang beneran sekelas flagship, mulai dari chipsetnya Snapdragon 860, RAM 6GB UFS 3.1, terus layar refresh rate 120Hz, terus stereo speaker yang saya akuin emang suaranya beneran bagus, ngebas karena saya pernah dengar dari punya teman saya. Terus rating IP53 tahan terhadap cipratan air dan debu. Terus sama baterainya yang cukup jumbo, malah bukan cukup lagi, gede banget malah di 5160 mAh. Kurang apa lagi coba, dengan kita keluar 3 jutaan aja kita bisa angkut HP dengan spesifikasi kayak gitu. Nah, Poco X3 Pro ini itu setara sama iPhone 11, baik iPhone 11 yang biasa ataupun yang Pro. Dan kalau secara performa tetap menang iPhone 11 walaupun beda tipis sih ya. Kalau misalkan saya disuruh pilih antara iPhone 11 dengan Poco X3 Pro, meskipun harganya berbeda jauh lebih mahal iPhone 11, saya tetap pilih iPhone 11 sih, karena tingkat keawetannya ya dibandingkan performanya. Soalnya iPhone 11 itu udah dari tahun 2019, sedangkan Poco X3 Pro itu ada dari tahun 2021.
iPhone 11 dapat update iOS itu udah sampai 3 kali. Poco X3 Pro itu dapat update Android cuma sekali doang loh, dari Android berapa ya? Android 11 sampai 12 doang. Abis itu udah nggak dapat lagi. Paling kalau misalkan Poco X3 Pro ini dapat update lagi, paling itu juga karena kebantu sama MIUI aja. Dan ini dia yang terakhir, salah satu pembeda yang terbesar antara Android dengan iPhone ada di soal ekosistem perangkatnya. Ekosistem perangkat dari Apple memang saya akuin yang terbaik dari semua perangkat yang ada. Karena kalau misalnya kita punya dua perangkat Apple aja, katakanlah umumnya itu MacBook sama iPhone, itu kita secara udah nggak sadar masuk ke dalam zona nyaman buatan dari Apple. MacBook dan iPhone kalau kita sama-sama gunakan dengan satu akun yang sama, itu bisa saling sinkron mulai dari iCloud, AirDrop, apalagi iMessage, FaceTime, apalagi. Saya jujur aja nggak tahu sih ya, karena emang saya tuh belum pernah pakai HP iPhone. Makanya kalau misalkan kalian tahu apa aja yang bisa saling sinkron, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Itu baru dua perangkat dasar aja. Kalau misalkan kita tambahin iPad, tambahin Apple Watch Ultra, itu kita dibuat nyaman banget lah sama semua perangkat yang saling terhubung itu loh. Pokoknya kalau kita punya semua perangkat Apple dari yang paling kecil deh, AirTag, iya AirTag yang paling kecil, terus AirPods sampai ke TV Apple-nya sendiri, kalau kita punya itu semua, udah deh, nikmatin aja kenyamanan ekosistem itu. Semuanya akan saling terhubung satu sama lain dengan satu akun aja. Belum lagi kalau misalnya kita punya teman yang sama-sama pakai perangkat iPhone. Jadi kayak misalnya WhatsApp bisa diganti sama iMessage, Google Drive bisa diganti sama iCloud, Google Meet bisa diganti sama FaceTime. Jadi ya fasilitas dari Apple ini memang membuat komunitas sendiri akhirnya bagi mereka. Tapi fasilitas ini akan kurang enak kalau misalnya kita punya salah satu teman yang pakai Android. Jadi kalau misalkan kita biasa chattingan lewat iMessage, ini kita harus pakai WhatsApp supaya kita bisa tetap chattingan sama teman yang pakai Android itu. Secara nggak langsung memang ini diskriminasi sih. Tapi kan Android juga bisa pakai ekosistem kayak gitu. Buktinya Samsung bisa. Iya, emang bisa, cuma terbatas, dan ekosistemnya yang hanya dimilikin itu rata-rata ada di HP flagship aja. Misalnya kayak Samsung Galaxy Series S atau Z ya, yang bisa terhubung sama Galaxy Buds, Galaxy Watch, Galaxy Book, sama Galaxy Tab. Paling kalau Android itu ada di sisi kurang eksklusif aja sih. Misalkan kita ambil contoh perangkat flagshipnya itu dari Samsung Galaxy S23 ya. Nah, kalau kita misalkan mau terhubung ke Galaxy Book, itu kita harus pakai aplikasi Your Phone sebagai perantara Android dengan Windows. Makanya waktu peluncuran Galaxy S23 itu Samsung kerjasama dengan Microsoft supaya si Samsung ini bisa bangun ekosistem. Dan hasilnya ya berhasil, nggak cuma terhubung ke laptop aja, tapi juga terhubung ke layanan Microsoft-nya secara langsung. Cuma ya tetap aja sih nilainya kurang eksklusif. Paling kalau mau harus pakai Samsung Dex sih. Tapi itu aja lagi dan lagi harus install aplikasi malah. Karena kalau Samsung Dex-nya nggak diinstal ya nggak bakalan bisa dipakai. Sedangkan iOS, macOS, iPadOS kan eksklusif karena berasal dari satu bahasa pemrograman yang sama. Makanya untuk dibangun ekosistem bisa terhubung secara seamless. Nah, kalau Windows sama Android itu udah beda bahasa pemrogramannya. Microsoft itu dengan Visual Basic, sedangkan Android itu dengan Kotlin. Makanya kalau mau dibikin sebuah ekosistem untuk sistem operasi yang berseberangan, itu harus disesuaikan terlebih dahulu. Ya, paling gitu sih ya pembahasan untuk kenapa iPhone lebih baik ketimbang Android. Kadang kalau saya pikir-pikir lagi, pakai perangkat Apple memang enak juga ya. Meskipun kalau kita harus keluar budget yang banyak, tapi setidaknya kita dapat apa yang Apple tawarkan gitu loh. Tapi ya jangan semua perangkat Apple kita beli juga. Kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita butuhnya MacBook atau iPhone aja, ya udah kita beli itu aja. Nah, tapi kalau misalkan kita ada duit yang banyak-banyak lagi, silakan deh mau nambah iPad, mau nambah Apple Watch, mau nambah TV, mau nambah TWS, itu terserah deh. Oke lah, kalau begitu terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tony Gunawan signing out, peace and have a nice day.